Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah sampai di gaya magnet dan medan magnet, ya. Di kemarin kita pelajari bahwa ternyata arus listrik yang mengalir, ya, bisa menghasilkan medan magnet. Oke. Nah, sekarang kita akan tahu apakah kebalikannya juga berlaku. Apakah kalau kita mempunyai medan magnet, apakah kita bisa menghasilkan arus listrik, ya? Nah, ini akan kita jawab di sini. Oke. Nah, ketika kita berbelanja dengan ATM, ya, atau kartu kredit, nah, ini biasanya ada mesin pembacanya itu ya, digesek, ya, hasilnya akan menggesek kartu kredit kita ke alat pembacanya, ya. Kenapa kok harus digesekkan? Kenapa kok tidak ditancapkan saja? Bisa tidak kira-kira ditancapkan, ya? Nah, atau jika gesekan, kalau tidak bisa, gesekannya yang lebih efektif yang mana? Apakah yang lambat atau dengan yang cepat? Nah, ini kita akan jawab di lecture ini, oke? Induksi elektromagnet. Oke, sebelumnya kita bahas dulu terkait flux medan magnet. Ya, sebelumnya kita sudah belajar flux medan listrik. Apa itu? Ya, banyaknya medan listrik yang menembus sebuah permukaan tertentu A, ya, B dot A. Nah, sama medan magnet juga didefinisikan secara sama, ya. Flux medan magnet adalah banyaknya medan magnet yang menembus sebuah permukaan tertentu, ya. Besarnya juga sama. Flux sama dengan namanya V, ya. V sama dengan B dot A, ya. Dot produk dari vektor medan magnet dan vektor luas permukaan, ya. Hasilnya apa kalau dot produk? Ya, besarnya B, besarnya A kalikan cos theta, dengan theta adalah sudut di antara B dan A, ya. Hasil dot produk dari vektor dan vektor skalar. Jadi ini besarnya skalar, tidak memiliki arah, tidak seperti kemarin, ya, hukum Ampere yang vektor. Nah, contohnya saya memiliki medan magnet, ya, arahnya ke sana misalnya, menembus area tertentu dari sebuah benda, ya. Ya, ini yang kita definisikan sebagai B dot A, ini B, ini arah A misalnya. Maka B dot A besarnya bagaimana? Oh, besarnya B kali besarnya A kali cos sudut antara B dan A, ya. Atau artinya kita proyeksikan besarnya B yang sejajar dengan arah A, ya. Nah, hasilnya adalah sebuah besaran skalar. Oke, karena ini menyangkut cos sebuah sudut, maka nilainya juga bervariasi. Nilai cos maksimum berapa? Cos 1, minimum min 1, ya. Atau kalau secara nilainya aja kita lihat arah, berarti paling besar 1, paling kecil 0, ya. Kapan medan flux maksimum adalah ketika B dan A sejajar, 0 atau 180 derajat. Kapan flux menjadi minimum? Ketika tegak lurus, ya. A ke arah sana, B ke arah sana. Maka, ya, sebelumnya kita diskusikan bahwa arus listrik, ya, menghasilkan medan magnet di sekitarnya, ya. Apakah sebaliknya juga terjadi? Apakah kita dapat menghasilkan listrik dari medan magnet, ya? Nah, ini pertama-tama diteliti oleh Faraday, ya, dan Henry, mana mereka mendekatkan sebuah magnet batang atau elektromagnetik kepada kumparan, kemudian diukur ini ada tidak nih tegangan listrik atau arus listrik yang mengalir, ya. Ternyata jawaban pertamanya apa? Tidak ada. Ya, ternyata tidak serta-merta dapat menghasilkan listrik, ya. Kesimpulannya hanya ketika magnet digerakkan saja, ya, maka arus listrik dihasilkan dan dapat dideteksi, ya. Nah, ini besarnya sebanding dengan beberapa variabel yang nanti akan kita bahas, ya. Secara detail eksperimennya seperti ini. Ini saya mempunyai sumber listrik, ya, baterai, kemudian saya hubungkan dengan koil, ya, kumparan. Kemudian di sisi lain saya mempunyai kumparan lagi dihubungkan dengan alat pendeteksi listrik, bisa pendeteksi arus, bisa pendeteksi tegangan. Kalau ini sisi seri berarti dia pendeteksi arus, ya, ammeter, ampere meter. Oke. Nah, ini Faraday berharap ini ketika dihubungkan berarti kan di sini ada magnet, ya. Ini kan kumparan. Nah, ini kumparan
bisa nggak ini magnet ini menghasilkan listrik yang bisa dideteksi oleh yang lain. Ternyata hasilnya nol, sama sekali tidak ada. Sedikit ada ketika switch-nya ini pertama kali dihubungkan ada ya, sedikit misalnya ke sini, kemudian dia kembali lagi ke titik nol ya. Ada juga dideteksi ketika switch-nya ini dimatikan ya. Ketika switch-nya dimatikan, dia ada di sini ya. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke nol. Selain itu tidak ada efek sama sekali ya. Maka Faraday juga mulai berpikir ulang nih, jangan-jangan bukan hanya ada listriknya saja bisa menghasilkan magnet, tidak seperti itu, mungkin perlu sesuatu ya. Maka dia mulai analisis, ketika dia menghidupkan atau mematikan itu apa sih yang sebenarnya berubah ya. Nah, yang sebenarnya berubah adalah flux, dia ketemukan adalah fluxnya ya. Ada medan magnet yang berubah dulu, medan magnet yang berubah menghasilkan arus listrik yang bisa dideteksi ya, dB per dt ya. Nah, ini flux yang berubah menghasilkan arus listrik atau tegangan listrik ternyata dihasilkan oleh kalau ada perubahan flux medan magnet. Makanya kalau diam saja kan tidak berubah tuh fluxnya, arus mengalir ya sudah, B-nya nilainya segitu saja, tidak berubah. Tapi ketika awal dari 0 menjadi ada arus kan berubah B-nya ya, membesar. Atau ketika kita masih matikan dari besar menjadi kecil, ada perubahan ya. Maka step pertama adalah ini, ketika ada perubahan B terhadap T maka bisa dideteksi ya. Yang lain juga dieksperimenkan sama ini. Kalau ini pakai elektromagnetik, ini pakai magnet beneran ya. Ini juga sama, ketika magnet diam saja, kita lihat ammeternya tidak menunjukkan adanya arus ya. Tapi ketika magnet itu kita gerakkan, misalnya mendekati kumparan ya, nah kita dapatkan arusnya, ada bacaan arus tertentu ya. Atau ketika magnet kita jauhkan dari kumparan, dia mendeteksi tertentu ya. Nah, ini ternyata juga sama ya, ada perubahan apa nih yang berubah? B-nya ya. Nah, selain B ternyata ukuran dari loop ini juga mempengaruhi. Semakin besar atau berubah ya, ketika magnetnya saya tetap seperti ini ya, magnetnya tetap tidak digerakkan, tetapi loopnya ini ukurannya saya besarkan atau saya kecilkan, ternyata dia juga ada mempengaruhi ya, bergeser juga nih arus yang dibaca ya. Jadi E juga sebanding dengan perubahan A ya, luas dari loop yang kita pakai ya, B per dt. Oke. Ya, selanjutnya adalah jumlah dari loop ini ya. Kalau saya memiliki satu loop, arus yang dibaca ternyata 1 ampere misalnya ya. Saya memiliki 2 loop, ternyata arus yang dihasilkan 2 ampere. 3 loop, 3 ampere. N loop, N ampere ya. Jadi ternyata E atau GGL induksi yang dihasilkan, ini inti, nggak usah bingung, intinya voltase ya, menghasilkan voltase. Tapi kita dalam hal ini kita tulis sebagai GGL induksi, gaya gerak listrik ya, induksi. Ini sebanding dengan N. Nah, kemudian 3 efek ini kita gabung menjadi satu ya. Gabungkan menjadi satu, ternyata GGL induksi sebanding dengan N sebanding dengan perubahan B, perubahan A. Nah, kalau kita gabungkan menjadi flux itu, B dot A kan flux ya. Ya, berarti kita tulis perubahan flux dibagi perubahan waktu ya. Kalikan tanda minus di depannya ya. Ini adalah GGL induksi, voltase yang dihasilkan ya di kedua ujung kawat. N adalah banyaknya lilitan kumparan. Flux, ini V adalah flux medan magnet, dan T adalah waktu. Tanda minus ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara arah arus yang dihasilkan dengan laju perubahan flux medan magnet ya. Seperti ini nih. Ini kan kita dekatkan, artinya fluxnya semakin besar, B-nya semakin besar atau tetap ya. Tapi arah
arusnya semakin kecil, semakin negatif. Ya. Kalau kita jauhkan, ini fluksnya akan semakin kecil, tapi arusnya semakin positif. Ya. Ini hanya perbedaan arahnya saja. Nah, kemana arah arus yang dihasilkan oleh GGL induksi? Nah, ini sesuai dengan hukum Lenz. Ya. Menyatakan bahwa arus induksi pada kumparan adalah sedemikian rupa sehingga arus tadi kan menyebabkan medan magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi ini melawan perubahan fluks dari penyebabnya, yang menyebabkannya. Ya, contohnya saya seperti ini. Saya memiliki magnet, ya, kita gerakkan ke bawah. Kutub utara kita gerakkan ke bawah. Ya. Berarti bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil fluksnya? Tentu saja ini fluksnya semakin kuat di sini. Ya. Flux semakin dekat ke magnet, semakin kuat. Ya. Kita dekatkan ke sana. Jadi akan semakin banyak gaya-gaya medan magnet yang menembus ke permukaan ini, ya. Maka fluksnya semakin besar. Nah, dia akan menghasilkan arus listrik yang berputar di kumparan ini. Berputarnya kemana? Nah, berputarnya adalah kebalikan dari penyebabnya. Ya. Kalau dia semakin besar, dia akan pokoknya dia ingin agar fluks di permukaan ini tetap. Jadi dia akan melawan, ya, melawan fluks dengan cara sedemikian rupa sehingga arus tadi mengalir menghasilkan medan magnet yang arahnya ke atas. Ya. Arahnya bagaimana kalau seperti ini? Ya, arahnya ke sini. Oke, kita gunakan arah aturan tangan. Ya. Aturan tangan kanan. Kalau arusnya mengalir ke sana, maka medan magnet akan keluar di sini. Akan keluar dari dalam lingkaran dan masuk di luar lingkaran. Begini ya. Nah, ini kan yang dihasilkan melawan nih. Ini yang dihasilkan ke atas. Awalnya yang menghasilkannya magnetnya fluksnya bertambah ke bawah. Ya, seperti itu ya. Arahnya berlawan. Demikian juga kalau Anda variasikan. Kalau yang S bagaimana? S di bawah. Dan kita arahkan ke atas. Atau N kita arahkan ke atas. Atau S kita arahkan ke bawah. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, karena flux magnet ini adalah fungsi dari tiga hal ya. B, medan magnet. A, luas area. Dan theta, sudut antara B dan A. Maka kalau kita ingin menghasilkan GGL induksi, kita bisa merubah-rubah saja satu dari tiga variabel tersebut, ya, supaya menghasilkan GGL induksi. Kita tulis ulang nih. GGL induksi besarnya sama dengan minus N turunan perubahan flux terhadap perubahan waktu. Tapi flux tadi adalah apa? B A cos theta, ya. Perubahan B atau perubahan A atau perubahan cos theta terhadap waktu. Ini nanti akan menghasilkan listrik, ya. Jadi kita bisa variasikan tiga, ya. Ada sistem yang berubah hanya cos theta-nya, B dan A-nya tetap, ya. Ada juga sistem yang B-nya yang berubah, A dan cos theta tetap. Ada juga sistem yang A yang berubah, B dan cos theta tetap, ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang paling umum itu umumnya yang cos theta-nya yang berubah, ya. Ini kita pakai pada generator listrik PLTA, PLTU, PLTN, mikrohidro segala macam, ya. Angin, energi listrik angin, ya. Nah, ini di dalamnya ada turbin dan generator, ya. Generator ini umumnya terdiri dari magnet yang kita putar di sekitar kumparan, ya. Ini misalnya ada magnet utara selatan. Di sini ada kumparan misalnya, ya. Di sini ada kumparan lagi. Nah, magnetnya ini kita putar ke sana, ya, diputar oleh air, diputar oleh angin atau bagaimana. Nah, ini fluksnya yang masuk ke kumparan akan berubah-ubah terhadap waktu, ya. Atau kebalikannya, kumparan yang kita putar di sekitar magnet, ya. Ini ada magnet utara selatan. Nah, di tengahnya ada kumparan, ya. Nah, yang kita putar. Jadi fluksnya nanti berubah. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke. Contohnya dalam hal ini
B dan A konstan. Ya, kalau konstan artinya dia bisa keluar dari kalkulus, bisa keluar dari integral atau bisa keluar dari turunan. Ya. Hanya perubahan sudut saja yang berubah terhadap waktu. Nah, contohnya B dan A bisa keluar dari sini ya. Maka GGL yang dihasilkan adalah minus NBA D cos theta per DT. Contohnya pada ini, generator ya, di banyak penghasil listrik PLTU, PLTA, PLTN ya, sesuatu yang berputar. Dalam hal ini contohnya adalah loop yang berputar di sekitar magnet. Ya, saya punya magnet utara dan selatan, yang ada medan magnet arahnya ke sana. Ya. Nah, loop ini bisa diputar. Jadi suatu saat dia arahnya bisa seperti ini ya. Nah, atau ini kan maksimum berarti. Atau dia minimum 0 ya. Atau minus 1 ya. Kemudian 0 lagi. Ya, kemudian 1 lagi ya. Maka kalau saya putar ini dia akan menghasilkan GGL induksi yang seperti ini ya. Misalnya ini GGL induksi, ini fluxnya ya. Fluxnya bagaimana tuh? B dot A, nah, seperti ini ya, sinusoidal ya, karena berubah dari maksimum ke 0, minimum 0, maksimum 0, terus-terusan ya. Nah, seperti itu. Nah, bentuk sinusoidal. Ini sinyal listrik AC yang dihasilkan ya oleh generator jenis ini. Oke. Nah, ada juga generator DC yang di cincinnya pakai split ini ya. Jadi salah satu cuma fit, dia hanya ngefit yang positif saja ya. Maka GGL yang dihasilkan fluxnya tetap sama, tetapi GGL yang dihasilkan selalu positif ya. Nah, ini generator DC. Kalau ini generator AC, GGL yang dihasilkan berbeda ya. GGL ini kan turunan dB per dt, berarti slope dari ini ya. Slope-nya 0, slope-nya berapa, slope-nya berapa, ini slope-nya maksimum ya. Nah, slope-nya mendekati 0 lagi. Nah, ini GGL-nya kan 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, generator AC menghasilkan arus listrik AC, sinusoidal gitu ya. Sedangkan DC menghasilkan arus listrik dengan DC ya, yang harusnya negatif dia diubah menjadi positif. Jadi selalu positif terus. Oke. Nah, ini kita banyak pakai di dinamo ya, dipasang dinamo sepeda, dinamo motor yang bisa ngecas aki dan menyalakan lampu motor Anda ya. Dinamo mobil juga sama. Oke. Turbin angin ya sama. Ini kumparan yang diputar di sekitar magnet. Mikrohidro ya, PLTA, PLTU, PLTG, PLT panas bumi sama. Prinsipnya adalah memutar magnet di sekitar kumparan atau memutar kumparan di sekitar magnet ya. Oke, contoh soal. Saya mempunyai sebuah generator mikrohidro ya. Isinya apa? Kumparan 1200 lilitan ya. Luas penampang kumparannya 10 cm persegi. Saya gerakkan di antara medan magnet yang besarnya kira-kira 0,05 Tesla ya. Kecepatan putar turbin 200 rpm. Kita disuruh menentukan besarnya GGL maksimum dan minimum. Bagaimana jenis sinyalnya ya. Tentukan frekuensi dari sinyal. Nah, ini kita anggap sebagai generator AC misalnya ya. Berapa GGL-nya? Ya, minus N D flux per dt sama dengan minus N BA D cos theta D cos omega T per dt ya. Hasilnya apa? Turunan dari cos apa? Minus sin ya, minus kalikan minus jadinya plus ya. Nah, ini jadi sin omega T N BA kalikan turunan dari omega T ya. Dapatkan omega. Jadi hasilnya omega N BA sin omega T ya. Nilai maksimum dari sin omega T adalah 1, sedangkan nilai minimumnya adalah min 1 ya. Sehingga nilai GGL maksimum dan minimumnya adalah plus minus, ini kurang, minus ya, plus. Berarti listriknya ini akan bervariasi dari plus 75 sampai minus 75 ya. Kalau diplotkan kan seperti ini. Ini di sini plus 75, di sini minus 75 ya. Jenisnya apa kalau seperti ini?
sinusoidal AC ya. Tentukan frekuensi dari sinyal listrik. Frekuensi, nah ini kan kecepatan. Kecepatan itu apa sih? Jarak ya dibagi waktu. Nah, jarak dalam satu putaran apa? 2pi. 2pi radian. Waktunya 1 periode ya. Maka kita bisa tuliskan 2pi F. Frekuensi ini kan seper dari T ya, periode. Nah, berarti frekuensinya adalah omega dibagi 2F. Omeganya adalah 200 kali 2pi dibagi 60. Kok bisa seperti ini, Pak? Nah, itu kecepatan kan kita taunya RPM ya. 200 RPM. Artinya 200 putaran. Satu putaran itu berapa? 2pi radian ya. Per menit RPM, rotation per menit ya. 1 menit itu berapa detik? 60 ya. Nah, maka saya tuliskan seperti itu. Oke. Nah, ini ada 2pi, ada 2pi habis. Kita dapatkan frekuensinya kira-kira 3,33 Hz ya. Jadi ini akan naik turun kira-kira 1 detik itu 3 kali. Oke. Oke, tadi adalah sin theta yang berubah. Kalau yang lain ada tidak? Ada ya. Generator jenis slide wire ya. Ini adalah konduktor yang bergerak ke sana ya. Jadi menghasilkan perubahan A terhadap perubahan waktu ya. Contoh dalam kasus ini medan magnetnya tegak lurus A. Ini luasnya kan ini ya. Luasnya juga bukan tegak lurus nih. Sebidang ya. Sejajar. Maaf. Sejajar A ya. Jadi sudutnya sama. A-nya ke arah keluar bidang misalnya atau masuk ke dalam bidang, B-nya juga masuk ke dalam bidang. Berarti sudut antara B dan A adalah 0 ya. Dan cos 0 adalah 1. Maka GGL-nya bagaimana? NP cos theta dA per dt ya. N kali B kali 1. Nah, tinggal dA per dt. Maka kita lihat dA-nya ini apa sih? Areanya di sini apa sih? Ini sebuah ini ya. Area adalah L. Ini panjangnya L kalikan X ya. Ini X misalnya, ini L. Dalam hal ini kan L konstan ya. L-nya tetap panjangnya segitu. Yang berubah apa? X ya. Maka L dia bisa keluar dari turunan. Saya dapatkan NBL dx per dt. Dx per dt itu apa sih? Perubahan X terhadap perubahan T. Kecepatan ke arah sumbu X ya. Maka saya bisa tuliskan GGL induksi adalah minus NB kali L kali V kecepatannya. Ya. Itu adalah yang kedua di mana A yang berubah. Ada juga beberapa sistem yang mengandalkan ada B yang berubah ya. Medan magnetnya yang berubah A dan cos theta-nya tetap ya. Ini contohnya pada kumparan yang digerakkan relatif terhadap magnet seperti tadi ya, pas awal ya, magnet kita dekatkan atau jauhkan terhadap kumparan atau magnet digerakkan relatif terhadap kumparan ya. Ini contohnya banyak di aplikasi-aplikasi ke depan, mikrofon, speaker, gitar listrik ya, beberapa okay. Persamaannya masih sama, GGL adalah minus N dV d flux per dt sama dengan minus N kali A dB per dt ya, karena umumnya ini cos theta-nya sama dengan 1 ya, theta-nya umumnya 0 derajat ya. Jadi cos theta-nya 1. Oke. Nah, ini juga ada di beberapa, ada piranti namanya induktor ya. Kumparan yang nanti kita akan pelajari ketika dialuri arus AC. Arus AC itu apa? Arus yang nilainya berubah-ubah. Jadi I-nya berubah terhadap waktu. Ya. Induktor akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pula terhadap waktu. Ya. Ini yang berubah adalah B. Ya. B kemarin kita belajar untuk solenoida bagaimana? B yang dihasilkan. Ya. Kita sudah belajar ya. Untuk solenoida, B yang dihasil B di dalam sini berapa? Mu 0 I kalikan N ya.
Apa? Ya enggak? Ya. Nah, ini juga sama. I kurang ya, mu0 I N ya. Nah, ini nanti ada kurang. Ya. Jadi mu0-nya tetap, I-nya berubah, N-nya tetap. Maka mu0 dan N bisa keluar dari persamaan. Ya. Jadi N minus NA mu0 N kali DI per DT. Ini yang kita sebut sebagai induktansi. Nanti kita akan bahas belakangan. Ini contoh yang dari perubahan B pada gitar listrik. Ya. Nah, kalau senar gitar ini kita petik, dia akan bergetar. Ya. Bergetarnya bagaimana? Ya, menjauhi dan mendekati magnet. Nah, ini senarnya ini dibuat dari material, di coat oleh material magnet di sini ya. Ini saya mempunyai kumparan. Ya. Ya, ini di dalamnya sudah ada magnet. Nah, tinggal apakah dia akan ketambahan atau kekurangan atau berkurang medan magnet yang dialami oleh kumparan. Ya. Maka sinyalnya di sini yang akan diamplifikasi. Ya. Nah, ini ada perubahan delta B. Ya. Mikrofon juga seperti itu. Kalau ada gelombang suara, dia akan menekan diafragma ini, ya, seperti corong ini. Diafragma ini akan tertekan, ya. Nah, dia bisa bergerak masuk atau keluar. Ya. Di luar diafragma ini ada kumparan, sedangkan di dalamnya ada magnet. Ya. Maka kalau kumparan ini kan bergerak relatif terhadap magnet, nah, dihasilkan sinyal tertentu. Ya. Nah, yang ini sinyalnya ini yang akan diperkuat. Jadi sinyal suara kita. Oke. Kebalikannya terjadi pada speaker. Sinyal yang kita perkuat tadi, kita feed ke speaker. Ya. Maka dia akan menghasilkan speaker ini ditutup oleh dihubungkan ke coil. Coilnya ada di dalam magnet. Ya. Antara dua magnet ini. Oke. Nah ini ada coil. Ini di dalamnya ada magnet. Di luarnya juga ada magnet. Nah, jadi ada B di arah sini, koilnya nanti akan bergerak-gerak. Ya. Nah, dia akan menghasilkan ketika bergerak maju yang menghasilkan kanan ke depan, ketika bergerak mundur ke depan belakang. Ya. Dia akan menggetarkan udara di depan loudspeaker. Nah, ini akan memperkeras suara kita. Oke ya, itu terkait dengan induksi elektromagnetik. Artinya bahwa magnet, sebagaimana listrik bisa menghasilkan magnet, magnet ternyata juga bisa menghasilkan listrik dengan proses yang disebut sebagai induktasi. Besarnya berapa? GGL induksi sama dengan minus N d flux per dt. Ya. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.